Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang saat ini sudah cuek dengan orang-orang yang sering mempengaruhi dia. Dia udah cuek, bodo amat dengan omongan-omongan orang di luar sana yang menghasut atau menjelek-jelekkan dia dan kamu ya. Saat ini yang dia harapkan hanya mudah-mudahan situasinya berbeda. Jadi kalau aku lihat di sini kayak ada penyadaran diri, ada penyesalan ya, karena dulu mungkin dia terlalu gampang terhasut oleh omongan orang-orang sehingga situasinya sekarang jadi kacau balau ya antara kamu dengan dia. Nah, dia ini sekarang udah bahasa bodoh, nggak mau lagi dengerin kata orang-orang, dan dia berharap ada kesempatan bagi dia untuk memperbaiki hubungannya dengan kamu. Seperti itu ya. Orang ini ternyata dulu saat masih dengan kamu, dia itu nggak jujur ya, dia nggak terbuka, dia nggak banyak cerita tentang ada apa sih sebenarnya dia gitu ya. Kalau aku lihat di sini terutama tentang kesulitan atau tentang keadaan dia. Karena kalau aku lihat sebenarnya selama ini kehidupan dia itu penuh dengan kesulitan, tapi dia tidak mau berbagi cerita dengan kamu. Dia hanya ingin memendam semuanya sendiri. Dan dia nggak mau berbagi dengan kamu juga karena dia takut nanti justru malah kamu tidak menerima keterbukaannya dia atau kejujuran dia, atau justru malah akan mengganggu kamu, akan membuat kamu risih ya, akan membuat kamu apa itu sebutannya ya, takut gitu ya, atau bahkan bisa jadi membuat kamu ikut kesulitan juga kayak gitu ya. Jadi aku melihat di sini dia ingin memendam masalahnya sendiri, dia selesaikan sendiri. Dia beranggapan kamu gak akan ikut terlibat dalam masalah ini dan kamu bisa bahagia aja di sana dengan kehidupanmu seperti itu. Tapi nyatanya di sini justru malah membuat kamu merasa kesal dengan tindakan dia yang tidak terlalu jujur atau tidak terbuka dengan kamu seperti itu. Terus juga ternyata selama ini dia sering sekali menyembunyikan perasaan dia sebenarnya sama kamu ya, sehingga sering terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman di antara kalian ya. Bahkan karena kalian jarang juga ada komunikasi ya, di sini jadi sering salah paham kayak gitu ya. Bahkan ya saking nggak pernah komunikasinya atau jarang banget komunikasinya, kalian ini sama-sama nggak tahu satu sama lain tentang apa yang disuka dan apa yang tidak disuka gitu. Dari kedua belah pihak kamu nggak terlalu banyak tahu tentang dia, tentang apa yang dia suka dan tidak dia suka. Dia pun sebaliknya sama, dia nggak terlalu banyak tahu tentang apa yang kamu suka dan dia tidak kamu suka. Nah, aku lihat selama ini ternyata ada rasa sesal yang dia rasakan ya, karena mungkin semuanya sudah hancur, semuanya sudah berantakan, semuanya sudah tidak harmonis lagi dengan kamu ya. Entah mungkin memang sudah berakhirkah hubungannya, sudah menjalani kehidupan masing-masing kah ya, atau sudah punya pasangan masing-masing kah atau gimana. Tapi intinya di sini aku lihat ada sesal yang dia rasakan. Sehingga walaupun saat ini misal kamu lihat dia sudah ada orang baru, sudah ada pasangan, seutuhnya dia ini belum bisa terbuka hatinya untuk orang barunya. Gitu, dia masih selalu mengenang, masih selalu mengingat kamu ya. Dia selalu bernostalgia, di pikiran dan hatinya selalu ke kamu dan kamu lagi. Sehingga hubungannya dengan orang baru pun ya nggak langgeng. Aku lihat di sini selama ini ya. Jadi kalau aku lihat dia ini masih memiliki rasa kekecewaan, rasa sedih, rasa
rasa sedih, rasa kecewa, rasa tidak diinginkan atau sudah dilepaskan oleh kamu, sedangkan dia merasa sedangkan dia merasa bahwa kamu adalah satu-satunya bagi dia, ya, yang tidak akan melepaskan dia, seperti itu. Tapi nyatanya sekarang ya kalian sudah berpisah. Ini pun dia sadar, karena kalau aku lihat di sini dia ingin bertobat atas apa yang dulu pernah dia lakukan, dan dia ingin meminta maaf ya akibat kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap kamu di hubungan kalian sebelumnya. Karena kalau aku lihat di sini selama ini dia tidak terlalu terlibat di hubungan kalian atau tidak sepenuhnya terlibat secara emosional dan mental di hubungan kalian. Jadi itu tadi, dia hanya menjalani hubungan dengan kamu, hanya hanya sebutan aja menjalin hubungan, tapi secara faktanya dia tidak pernah hadir untukmu, dia tidak pernah ada di sisimu, dia tidak pernah tidak pernah memperlakukan kamu selayaknya sebagai pasangan, seperti itu ya. Dia tidak menunjukkan perasaan dia sebenarnya sama kamu, dia selalu menyimpan itu. Bahkan sekarang kalau kalian memang saat ini sudah berpisah, ya dia sangat berjuang banget untuk mengatasi emosi dia yang saat ini semakin lama semakin membesar. Karena dari awal dia tidak jujur atas perasaannya ke kamu. Sekarang hubungannya sudah berakhir, ya perasaan itu tetap ada. Nah, disitulah dia bingung untuk gimana mau membuang perasaan ini tapi cukup besar, ya. Mau tetap memendam tapi sakit karena tidak bisa diekspresikan, seperti itu. Jadi saat ini dia sedang berjuang untuk mengatasi emosinya dia. Aku melihat bahwa memang hubungan kalian ini diliputi oleh rasa ketakutan akan ditinggalkan, ya. Jadi mungkin dulu kamu itu takut banget kalau misalkan kamu akan ditinggalkan oleh dia. Makanya di sini kamu tetap bertahan, tapi kok semakin dijalani semakin dianya tidak terbuka, semakin kamu merasa tidak dihargai sebagai pasangan, makanya di sini kamu berpisah. Dan aku lihat sebenarnya dia pun sejujurnya takut akan ditinggalkan, ya, takut dia akan ditinggalkan. Hanya saja orangnya egois dan tidak mau menunjukkan perasaan dia sebenarnya itu. Ya, jadi dia sok-sok cuek, sok cool, sok misterius, sok dingin, seperti itu. Padahal sebenarnya dia pun takut akan ditinggalkan sendirian, seperti itu. Nah, dikonfirmasi lagi dengan Queen of Cups, ya. Saat ini dia sedang mencoba untuk menenangkan emosi dia, menstabilkan, memenuhi kebutuhan kestabilan emosi dia, ya. Karena di sini aku lihat dia ingin tetap menstabilkan diri dia, gitu ya. Jangan sampai gara-gara emosi dia nggak stabil akhirnya menghancurkan segalanya. Terus juga aku melihat di sini memang hubungan kalian ini sangat bergantung pada kejujuran dan keterbukaan satu sama lain, gitu ya. Terutama tentang tentang kejujuran dan keterbukaan tentang perasaan masing-masing, gitu. Bahkan mungkin selama ini dia pun sebenarnya sadar bahwa dia tuh suka sama kamu, tapi dia selalu mendenial. Bahkan jadi kayak perasaan dia yang dia punya itu aja kayak nggak boleh gitu loh dirasakan oleh dirinya sendiri, oleh tubuhnya, kayak gitu. Makanya di sini dia selalu mendenial, ya. Aku lihat di sini untuk menunjukkan gitu bahwa dia mungkin orang yang kuat, orang yang mungkin tidak butuh orang lain, seperti itu, ya. Orang yang mampu berdiri sendiri, seperti itu. Dia memang orang yang pendiam, dia memang orang yang pemalu, gitu ya. Tapi sejujurnya di sini kalau dia sudah menetapkan hati pada satu pasangan, maka dia akan setia, dia akan berbakti pada pasangannya, itu, ya. Hanya saja aku lihat kemungkinan di waktu kemarin saat bersama kamu itu dia masih player, ya,
masih suka bermain-main. Di sini ada justice ya. Jadi karena dia nggak jujur kan terhadap dirinya sendiri aja, dia nggak jujur atas perasaan dia terhadap kamu. Jadi kalau aku lihat di sini dia ya masih player, masih suka main-main, masih suka menjalani hubungan dengan si A, si B, si C, dengan kamu juga seperti itu. Nah, di sini ketika dia mulai menjalin hubungan dengan seseorang kan perubahan sikap tuh ada ya, perubahan tingkah laku juga ada. Akhirnya kamu curiga nih, kenapa nih dia berubah? Akhirnya ketahuan ternyata dia selingkuh. Tapi ketika dia ketika dia udah ketahuan sama kamu kalau dia selingkuh dan kamu meminta penjelasan seperti itu, dia tidak mau disalahkan, dia tidak mau dibilang selingkuh, dia tidak mau disudutkan gitu ya, disalahkan. Ya udah, akhirnya di sini kalian tidak bisa menemukan jawaban yang memuaskan dari dia dan dia pun tidak mau merasa bersalah. Makanya di sini kamu memilih untuk udah pergi aja. Ya, berpisah aja seperti itu. Karena ya gimana, orangnya tidak mau jujur dengan dirinya sendiri aja, dia nggak jujur tentang perasaannya dia sebenarnya ke kamu gitu. Ya udah, kamu menyerah, kamu udah berakhir aja hubungan ini. Tapi ketika kamu mengakhiri hubungan ini atau kamu pergi dari dia orang justru malah nggak terima. Ya, dia nggak mau. Ya itu tadi aku bilang, dia maunya sama kamu, tapi mau juga sama si A, si B, si C gitu. Ya, karena di waktu itu dia memang belum meyakinkan dirinya, masih suka mendenial perasaan seperti itu ya. Atau mungkin memang dia sebenarnya dari awal juga nggak berekspektasi bahwa kamulah orangnya yang dia cinta seperti itu. Tidak ada perencanaan atau tidak merencanakan bahwa dia akan suka sama kamu. Ternyata suka gitu. Makanya di sini kemarin itu ya dia masih mau sama yang A, si B, si C, tapi mau juga sama kamu gitu. Ace of Swords, oke. Ace of Swords ini berarti ada juga yang kalau ngomong nih suka pedes nih ya. Aku lihat entah ini kamu atau dia, kalau ngomong suka pedes, suka nyakitin gitu. Terus itu juga aku lihat memang hubungan kalian ternyata tuh nggak ada kejelasannya ya. Jadi mungkin selama ini pun dia nggak memberikan kamu kejelasan sebenarnya kamu ini pasangannya kah, kamu ini pacarnya kah, atau hanya teman kah, atau teman tapi mesra, atau hubungan tanpa status, atau teman hanya untuk mendapatkan keuntungan ya, friend of benefit yang seperti itu ya, atau apa, atau hanya PDKT-an nggak jelas hubungannya gitu ya. Jadi kamu ngejalanin hubungan dengan dia ya udah, kamu effort, kamu berharap, kamu berpikir bahwa ya dia suka sama kamu, tapi sebenarnya hubungan ini nggak ada kejelasannya. Kamu itu dianggap apa, diberikan status apa oleh dia pun tidak gitu loh ya, atau dia hanya menganggap kamu sebagai teman atau apa, nggak jelas gitu. Aku lihat di sini hubungan tanpa kejelasan sehingga membuat kamu bingung, karena sebenarnya dia juga masih bingung kayak gitu. Sehingga sering sekali terjadi ada kesalahpahaman, ada juga praduga yang tidak mendasar seperti itu. Ya tadi kayak misalkan kamu menganggap dia suka sama kamu, dia pasanganmu, padahal sebenarnya tidak ada kata bahwa kamu pasangan dia atau kalian pacaran atau kalian apa gitu, enggak ya, tapi kamu sudah menduga bahwa ya dia suka sama kamu, otomatis kita pacaran atau apa gitu, padahal enggak ada kata-kata seperti itu. Jadi kamunya sendiri yang berperspektif, kamu sendiri yang membuat dugaan itu. Dan kalau aku lihat juga kalian ternyata masih memiliki sudut pandang yang sama sekali berbeda ya, masih sama sekali berbeda. Kamu maunya A, dia maunya Z ya. Sudut pandang dia ke materi, misalkan kamu ke komitmen ya, nggak ketemu, masih berbeda seperti itu, masih jauh berbeda. Dan kalaupun misalkan ya, nih orang mau kembali lagi sama kamu, dia nyadar bahwa apa yang telah dia lakukan ini sudah benar-benar menyakiti kamu, sudah membuat kamu benar-benar kecewa, sehingga dia kayaknya butuh usaha yang keras untuk bisa kembali lagi sama kamu gitu. Makanya di sini ada penyesalan dari dia. Bisa jadi ya, mungkin selama ini ya dia terpengaruh oleh selingkuhannya itu ya,
dia terpengaruh oleh selingkuhan-selingkuhannya itu, atau orang-orangnya di luar sana, orang-orang teman-teman yang terdekat-terdekatnya itu yang hanya ingin mempengaruhi dia agar kalian berpisah, yang tidak setuju dengan hubungan kalian, seperti itu. Ya, jadi seperti itu aku lihat di sini. Kemudian aku melihat juga, apalagi ya, ada yang kalau ngomong suka kasar di sini. Oh, ini ya, Wheel of Fortune aja langsung. Karena toh dia juga udah lihat ya bahwa hubungan ini tuh sudah berantakan banget, sudah menakut-nakuti kamu, sudah membuat kamu terluka, sudah membuat kamu berada di hubungan yang toksik, yang penuh dengan cobaan, yang penuh dengan lika-liku, pasang surut ya. Sehingga aku lihat di sini ya, dia melihat kamu kayak bener-bener penuh dengan kekecewaan. Makanya di sini kalau dia mau kembali lagi sama kamu, dia mikir, waduh, butuh usaha yang ekstra nih untuk mendapatkan perhatian kamu lagi, untuk mendapatkan maaf dari kamu, seperti itu. Ya. Jadi apalagi di sini kalau aku lihat ternyata selama ini banyak sekali janji-janji atau keinginan-keinginan atau rencana-rencana yang sudah kalian buat itu kayak tidak ada yang terrealisasi. Ya, karena mungkin dia tiba-tiba berubah begitu saja. Seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini dia kayak lagi bingung nih gimana caranya untuk menangani masalah kalian, ya. Apalagi di sini kalau aku lihat dia kan masih kayak bingung ya, masih mungkin selama ini suka pindah-pindah ke lain hati kah, pindah-pindah tempat kerja kah, atau ya belum menetap kayak gitu ya. Dan dia lihat hubungan ini sudah mengalami kejatuhan, sudah gagal, seperti itu. Maka dari itu saat ini dia kayak sedang mencoba untuk memikirkan bagaimana cara membuat keputusan yang adil untuk kita berdua gitu ya. Di sini kan kamu ninggalin dia, tapi dia beranggap bahwa ini bukan keputusan yang adil gitu. Kamu ninggalin dia itu bukan keputusan yang adil. Aku nggak terima gitu loh. Dia nggak terima kalau kamu ninggalin dia seperti ini. Nah, jadi saat ini dia sedang memikirkan gimana yang terbaik untuk kita, yang terbaik untuk antara kamu dengan dia. Gitu ya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan keputusan yang adil. Nah, jadi kalau menurut dia saat ini memang ada di kamu dengan dia saat ini bukan ada di fase perpisahan, tapi kayak jeda gitu. Jeda ini untuk memberikan dia ruang dan waktu untuk berpikir apa yang perlu dia ambil keputusannya agar kita sama-sama win-win gitu. Keputusan yang terbaik gimana gitu kalau aku lihat di sini ya. Jadi memang belum terfikir bahwa ini benar-benar berakhir, enggak gitu aku lihatnya. Makanya salah satu cara dia agar pikiran dia tidak terpengaruhi, agar keputusan dia juga tidak tercemari, makanya di sini dia menghindari omongan-omongan orang, menghindari gosip-gosip kayak gitu ya. Karena di sini dia menginginkan adanya perubahan dari hubungan kalian. Situasinya dia juga pengen berubah, nggak kayak gini, nggak sedingin ini, kamu nggak sejauh ini, kamu nggak secuek ini, ya. Dia berharap hubungan kalian tidak seperti ini. Mudah-mudahan bisa berubah gitu. Ya, kalau aku lihat sini dia sedang mulai berpikir tentang apa yang terbaik untuk kalian. Oke, both. Aku lihat mungkin kalian juga memang LDR ya, berjauhan di sini. Apalagi di sini mungkin ada seseorang yang, kemungkinan dia juga melihat kamu mungkin saat ini sudah move on. Ya, kamu sudah move on, kamu sudah melanjutkan hidupmu, kamu sudah tenang, kamu sudah bahagia, seperti itu. Kamu sudah menggapai apa yang selama ini kamu inginkan, kamu butuhkan, seperti itu. Saat ini kamu sudah berproses untuk kesuksesan hidupmu, ketenangan hatimu, seperti itu. Ya, dan bisa juga mungkin kamu saat ini sudah menutup akses dia, atau kamu sudah menutup dirimu dari dia, seperti itu, ya. Tapi aku melihat jujur dia ini masih takut ditelantarkan oleh kamu atau takut ditinggalkan oleh kamu. Makanya di sini dia masih ingin mengejar kamu lagi gitu. Dia takut
Dia takut kalau misalkan kamu meninggalkan dia sendirian atau kamu pergi begitu saja meninggalkan dia gitu. Ya. Karena dia melihat juga dari sikap kamu seperti ada perubahan yang mendadak terjadi. Oke, tadi ada azan ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang kenapa dia mulai panik ya, mulai takut akan ditinggalkan oleh kamu, itu karena sekarang kamu mengalami perubahan secara mendadak. Itu membuat dia terkejut gitu. Ada sesuatu yang berbeda dari kamu. Jadi mungkin kalau dulu kalian berpisah tuh ya, dia datang lagi itu kayak kamu masih akan tetap menyambut, atau mungkin kamu walaupun secuek-cueknya kamu, tapi kamu pasti akan tetap menerima dia lagi dengan welcome, dengan tangan terbuka seperti itu. Kalau sekarang dia lihat kamu benar-benar berubah, kamu tidak peduli, kamu mungkin memblokir nomornya, kamu mungkin menutup akses or everything apapun itu. Pokoknya di sini dia ngeliat kamu berbeda dengan yang dulu gitu. Ya, kamu sudah melakukan transformasi dalam hidupmu, sehingga ini yang membuat dia ketar-ketir, ngebuat dia terkejut atas perubahan yang tiba-tiba terjadi dengan kamu gitu, perubahan yang mendadak terjadi seperti ini gitu. Dan nampaknya juga perubahan yang terjadi secara mendadak ini, yang dia sadari ini juga, itu memang karena aku lihat di sini kamu ingin menyembuhkan rasa patah hatimu selama ini ketika kamu bersama dia. Gimana enggak, ya kan? Ketika kamu dulu benar-benar tulus, sangat berharap dia akan fokus hanya kepadamu, akan mencintaimu, akan memberikanmu kepastian, tapi semuanya pupus. Apalagi ditambah lagi dia dengan selingkuh, dia tidak menganggapmu siapa-siapa, dia tidak jujur, dia tidak tidak jujur dengan perasaannya, dia tidak terbuka dengan keadaannya sama kamu. Belum lagi di sini mungkin dia dalam berkata-kata itu kasar sama kamu atau gimana deh ya. Apalagi janji-janji yang pernah dia utarakan, rencana-rencana yang kalian pernah buat, tidak ada yang terrealisasi. Gimana kamu gak sehancur ini gitu, gimana kamu gak sekecewa ini. Makanya di sini kamu ingin melepaskan diri, kamu ingin menyembuhkan hatimu dari rasa patah hati yang sangat-sangat ini. Dan kamu ingin melepaskan diri, kamu ingin bebas dari hubungan yang toksik dan addiction ini, yang penuh dengan rasa candu gitu. Memang aku lihat saat ini walaupun kamu dengan dia saat ini sudah berpisah, kamu pun masih ngerasa candu sama dia, masih memiliki rasa ketertarikan, masih ada rasa keinginan untuk tetap bersama dia. Tapi rasa patah hatimu itu, rasa sakit hatimu itu udah begitu besar. Makanya di sini walaupun kamu tetap merasa candu, walaupun kalian sudah berpisah, ya kamu harus tetap kamu kayak meyakinkan diri bahwa ini sudah berakhir, gitu ya. Jadi walaupun di sini kamu masih ada rasa ketergantungan atau masih ada rasa candu terhadap dia, kamu tetap yakin bahwa ini sudah tidak bisa lagi terus dipertahankan. Seperti itu. Hatimu sudah hancur berkeping-keping nih. Lihat, ada seorang wanita yang merajut kembali hatinya. Ya, anggaplah ini hatinya dia lah ya, hati kamu. Jadi ada hati, gambar hati yang sudah patah, sudah hancur, sudah apa itu? Sobek. Ya itulah. Ya pokoknya udah terbelah dua. Nah, sama dia ini dirajut kembali, dijahit kembali agar bisa menyatu. Walaupun mungkin tidak seutuh dengan yang dulu karena sudah ada bekas ya. Tapi ya paling tidak di sini hatimu nyatu lagi, hatimu terbentuk lagi gitu. Kamu masih bisa kuat gitu. Walaupun ya masih ada luka, masih ada bekas gitu. Ya. Ada kisses, berarti memang ada cinta. Aku lihat juga sebenarnya kamu masih cinta sama dia, dan dia pun memang masih cinta, sayang sama kamu. Jadi ada cinta tanpa syarat di sini yang sebenarnya kalian miliki satu sama lain. Ya, kalian benar-benar saling sayang, kalian benar-benar saling jatuh cinta. Kamu pun begitu. Aku lihat di sini. Hanya saja kamu sudah tidak kuat dengan topeng yang selalu dia pakai. Ya, di sini dia selalu memanipulasi, dia selalu memakai topeng, dia selalu tidak menampakkan perasaan dia sebenarnya sama kamu, sehingga kamu seolah-olah kayak dipermainkan, seolah-olah kamu hanya seolah-olah kamu bermain dengan seseorang yang berbeda gitu
Ya, di saat di suatu hari dia baik sama kamu, dia seperti memberikan pengharapan bahwa kalian adalah pasangan, tapi di suatu hari dia menganggapmu seperti bukan siapa-siapa. Seperti itu. Itu yang membuatmu wah benar-benar hancur berkeping-keping, membuatmu begitu kecewa ya, karena dia selama ini selalu menipumu, selalu memanipulasimu, selalu memakai topeng, selalu tidak jujur dengan perasaan dia sebenarnya. Kamu justru malah lebih tenang kalau misalkan dia jujur. Kalau memang dia nggak suka sama kamu, katakan tidak suka, tidak usah dibuat menggantung seperti ini. Selalu membuatmu selalu berekspektasi, berharap bahwa kamu adalah pasangan yang dia inginkan, seperti itu. Ya, jadi aku lihat di sini kamu terluka banget akibat kepura-puraannya dia selama ini sama kamu. Ya, dia selalu menyembunyikan jati diri dia sama kamu, gitu. Kalau aku lihat di sini, ya, jadi itu yang membuat kamu terluka banget karena dia selalu memakai topeng. Ya, jadi inilah ceritanya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Libra. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia, ya silahkan disituasikan aja ini bulan-bulan masuk bulan apa. November, Januari, Agustus, Oktober, Juni, Februari, Mei, Juli, dan Desember. Kemudian ada angka-angka yang berhubungan juga dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 13, 21, 9, 5, 1, 15, 3, 4, 31, 19, 28, 7, 16, 25, 29, 26, 6, 12, 2, 17, 18, 27, 10, 22, 30, 23, 18, 11, dan 20. Oke, kemudian sionya bisa sionya kamu atau sionya dia, situasikan aja. Kerbau, monyet, babi, tikus, ular, ayam, kambing, kuda, macan. Oke, alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia. Silakan disituasikan saja. Z, Y, S, C, A, U, J, F, G, V, H, W, D, I, B, X, Q, O, K, P, M, R, dan E. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.